Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1729. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kincen. Dia terdiam. Bangun, kata Kincen. Normal baginya untuk meragukannya karena bagaimanapun juga apapun bisa terjadi sebelum Kincen sangat yakin. Karena bagaimanapun Raja Hantu Shenming adalah ahli kuat di tingkat transendentisi tingkat 3 dan mungkin tidak mustahil baginya untuk dapat melahap leluhur 1000 tulang. Akan tetapi ketika melihat penampilan sederhana dari Raja Hantu Shenming di depannya, Kincen tahu betul bahwa ini pasti adalah leluhur 1000 tulang dan dia telah memenangkan pertarungan perebutan tubuh fisik dengan Raja Hantu Shenming. Bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Kincen dengan rasa ingin tahu. 1000 tulang memberi hormat dan berkata sambil menyeringai, keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Oh, bawahan juga telah melahap jiwa Raja Hantu Shenming sepenuhnya. Atributnya adalah atribut hantu hutan. Faktanya itu relatif dekat dengan kekuatan bawahan, jadi lebih mudah bagi bawahan untuk melahapnya. Selain itu, relatif mudah untuk mengambil alih tubuhnya. Dan saat ini kekuatan jiwaku telah pulih sekitar 30%. Tentu saja dengan bantuan dari kristal tulang Wan Ming yang merupakan harta karun jiwa dianugerahkan oleh Kaisar Agung. Itu dapat membantu bawahan untuk memurnikan jiwa Raja Hantu Shenming dan mengendalikan lautan jiwa Raja Hantu Shenming. Jadi secara umum bawahan sekarang telah sepenuhnya mengambil alih tubuh fisik Raja Hantu Shenming, mengendalikannya, melahap jiwanya, dan menangkap sebagian besar ingatannya mengenai kekuatan tempur dan juga dengan kondisi bawahan saat ini. Sekitar 80% dari kinerja puncak Raja Hantu Shenming bawahan dapat mengeluarkannya, kata leluhur 1000 tulang. Dia berkata dengan bangga. 80% dari periode puncak, kata Kincen. Dirinya cukup terkejut, itu cukup tinggi. Leluhur 1000 tulang mengerutkan kening. Yah, Raja Hantu Shenming seharusnya masih terluka parah dan tidak pernah sembuh sebelumnya. Tubuh fisik Raja Hantu Shenming, jadi bawahan hanya bisa memulihkan 80% dari kekuatan tempur puncaknya. Jika dia benar-benar pulih, jumlah pertempuran yang bisa dilawan bawahan pasti telah melampaui Raja Hantu Shenming. Meskipun Raja Hantu Shenming ini telah mencapai tingkat 3 transenden dan menguasai tatanan abadi Shenming, namun sebenarnya itu sangatlah kasar penggunaan. Akan tetapi dengan bawahan yang menggunakannya itu berbeda. Jiwa yang sama, tubuh yang sama, aturan yang sama. Hanya membiarkan bawahan yang melakukannya itu akan jauh lebih kuat daripada dilakukan Raja Hantu Shenming, kata leluhur 1000 tulang. Dia sangat percaya diri. Intinya, tubuh ini ketika diduduki oleh leluhur 1000 tulang akan lebih kuat daripada ketika ditempati oleh leluhur Raja Hantu Shenming. Tentu saja setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, leluhur 1000 tulang sekarang sangat bersemangat. Kincen lalu bertanya, kapan kamu akan pulih sepenuhnya? Leluhur 1000 tulang menjelaskan bahwa itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 atau 2 bulan. Namun kemudian leluhur 1000 tulang kembali berkata, akan tetapi dari sebagian ingatan Raja Hantu Shenming yang diperoleh bawahan, aku mengetahui bahwa ada kolam Raja Hantu di istana Raja Hantu Shenming. Markas merupakan Raja Hantu hutan. Bawahan yakin hanya butuh beberapa hari bagi bawahan untuk menyembuhkan tubuh fisik di kolam roh itu. Selain itu, bawahan juga dapat membuat tubuh fisik ini meningkat lebih jauh. Kolam Raja Hantu, kata Kincen. Dia merutkan kening sambil berpikir, dan untuk sesaat Kincen berkata dengan suara yang dalam, istana Raja Hantu, Dewa Kematian pasti sudah ada di sana. Jika kita kembali sekarang, maka pasti akan menimbulkan konflik.
Jadi kita harus bersiap dulu. Selain itu, ada banyak keributan di sini sebelumnya, jadi kita harus pergi dari sini terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia melihat sekeliling dan matanya bersinar. Pertempuran sebelumnya di sini masih menimbulkan beberapa fluktuasi. Untuk amannya, kita harus pindah ke tempat lain. Ya, baik. Leluhur Seribu Tulang berkata dengan hormat. Dan juga, sekarang kamu memiliki tubuh fisik. Kamu dapat mengintegrasikan kekuatan aturan yang kamu kendalikan dengan dunia kacauku. Ini pasti akan meningkatkan dunia kacauku. Setelah beberapa saat, kamu juga akan bergabung dengan dunia kacauku agar menjadi lebih kuat, kata Qin Chen. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk melayani Tuan Muda Chen, kata leluhur Seribu Tulang dengan penuh semangat. Dunia batin Tuan Muda Chen itu adalah hal yang baik. Begitu yin dan yang menyatu, maka itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Pada saat ini Qin Chen juga sangat menantikannya, karena perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika menggabungkan sosok transenden tingkat 3 dengan dunia kacau. Ayo pergi. Sebagai antisipasi, Qin Chen mengangkat tangannya langsung menyingkirkan laut mati yang luas, lalu tiba-tiba menghilang ke tanah bersama sosok leluhur Seribu Tulang. Setelah leluhur Seribu Tulang berhasil merebut tubuh Raja Hantu Shenming, Qin Chen terbang jauh di depan, sementara leluhur Seribu Tulang mengikuti dari belakang bermil-mil jauhnya, sampai mereka tiba di tempat yang sangat terpencil. Mereka berdua pun segera turun, dan begitu Qin Chen mendarat, pita hitam jatuh di belakangnya berdiri dengan hormat, dan itu adalah leluhur Seribu Tulang. Seribu Tulang, kecepatanmu tidak lambat, kata Qin Chen. Dia terkejut dan berkata bahwa tulang ini telah tumbuh lebih banyak dari sebelumnya. Hahaha, Tuan Muda Chen, bawahan ini masih memiliki beberapa keahlian. Jika bukan karena tubuh Raja Hantu Shenming tidak pernah pulih dan luka-lukanya masih ada, bawahan baru saja mengenali tubuh ini. Jika tidak, kecepatannya setidaknya dapat ditingkatkan beberapa persen lagi, kata leluhur Seribu Tulang. Oh, mata Qin Chen berbinar. Dirinya takut leluhur Seribu Tulang tidak akan mampu mengikutinya. Jadi Qin Chen sebelumnya menghemat kekuatan. Dari sudut pandang ini, jika Seribu Tulang pulih, maka kecepatan lawan mungkin akan mendekati kecepatannya. Sepertinya kamu telah menemukan tubuh yang tepat, setidaknya setelah memulihkan basis kultivasi dan kekuatan alam Orde Abadi. Kecepatan Anda setidaknya dapat mengimbangiku yang baru saja menerobos transenden tingkat 2. Sehingga karena itu, aku tidak perlu memasukkanmu ke dalam dunia kacau. Mendengar itu, senyuman di wajah Raja Hantu Shenming langsung membeku. Apakah Tuan Muda Chen memujinya atau sedang menghinanya? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya bukan suatu pujian untuk mengimbangi kecepatan dari transendensi tingkat 2 oleh transendensi tingkat 3. Bagaimana cederamu sekarang? Tanya Qin Chen. Saat ini 7 atau 80% telah pulih, tetapi beberapa sumber inti mungkin memerlukan waktu dan tidak akan mudah untuk memulihkannya. Sebenarnya menyembuhkan itu mudah, yang menjadi masalahnya adalah sumber daya. Bawahan ingin memperbaiki tubuh fisik secara menyeluruh dan sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Terlalu lambat untuk mengandalkan energi yang diserap dari dunia luar. Satu-satunya solusi saat ini adalah pergi ke kolam Raja Hantu di Istana Raja Hantu, di mana terdapat hantu hutan yang dikumpulkan oleh Raja Hantu. Itu adalah kekuatan Raja Hantu yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat inti yang dia bangun, di mana itu bawahan akan segera membuat bawahan pulih, kata leluhur Seribu Tulang. Dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Qin Chen merenung sejenak, mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang pergi ke Istana Raja Hantu untuk saat ini. Mari ke dunia kacau terlebih dahulu dan integrasikan aturan surgamu di dunia kacau. Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengangkat tangannya mendesir. Kedua sosok itu tiba-tiba menghilang dari dunia ini dan memasuki dunia kacau. Raja Hantu Shenming. Di dunia kacau, Jenderal Ming Yan dan yang lainnya yang melihat Raja Hantu Shenming dan Qin Chen muncul bersama, mereka pun terkejut karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Raja Hantu Shenming apa? Ini adalah aku, leluhur Seribu Tulang, di bawah komando Kaisar Yoming.
kata leluhur seribu tulang dia menus dingin. Hah? Senior seribu tulang, kamu bagaimana tubuh Raja Hantu Shenming bisa... Mendengar perkataan dari seribu tulang, Jenderal Ming Yan langsung terkejut. Bagaimana situasinya? Qin Chen pun melirik kerumunan dan berkata, Raja Hantu Shenming telah dibunuh oleh tuan muda ini, dan leluhur seribu tulang telah mengambil alih tubuh Raja Hantu Shenming. Jadi Anda tidak perlu panik. Mendesis. Tuan dari area terlarang direbut tubuh fisiknya. Mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang pun terkejut. Merebut tubuh mungkin terdengar seperti hal biasa di dunia bawah, namun kenyataannya itu sangat sulit dan bukan hal biasa. Itu harus jauh di atas lawan dalam hal kekuatan jiwa. Dalam keadaan normal, seorang ahli transenden puncak tingkat 2 tidak akan mungkin menang. Belum lagi, Raja Hantu Shenming itu adalah ahli teratas yang merupakan penguasa area terlarang. Akan tetapi sekarang, semua orang memandang Raja Hantu Shenming dan semakin mengagumi Qin Chen. Tuan muda Chen benar-benar kuat, aku mengagumi Anda, kata Jenderal Ming Yan. Dia dan yang lainnya semakin terkejut. Sementara di samping leluhur seribu tulang menatap mereka semua. Jelas sekali dirinya lah yang telah mengambil alih tubuh fisik Raja Hantu Shenming. Akan tetapi mengapa semua orang malah memuji anak itu? Baiklah, kalian pergi berkultivasi terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia memberi perintah. Ya, baik tuan muda, kata Jenderal Ming Yan. Dia dan yang lainnya segera pergi. Seribu tulang, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya, kata gadis kecil itu. Dia juga tersenyum tipis dan melompat pergi. Namun di sini, gadis kecil itu memanggil leluhur seribu tulang dengan sebutan Paman Tengkorak. Seribu tulang yang mendengar ini menyentuh wajahnya dan tidak bisa menahan senyum. Hei, anak kecil, kamu punya mata juga. Setelah dia selesai berbicara, leluhur seribu tulang tertegun. Tubuhnya saat ini milik Raja Hantu Shenming, tetapi Xiao Xiao terlihat lebih baik dari sebelumnya. Apa-apaan ini? Mungkinkah sosok tubuh dirinya yang sebelumnya sangatlah jelek? Leluhur seribu tulang tampak terdiam dan lesu. Namun saat ini, hanya seribu tulang dan Qin Chen yang tersisa di lapangan. Yang lainnya semuanya telah pergi ke tempat lain. Baiklah, seribu tulang bersiaplah untuk berintegrasi ke dalam tubuh tuan muda ini. Hukum surga dunia, kata Qin Chen. Dia memiliki ekspresi serius. Sejauh ini ahli terkuat yang terintegrasi ke dalam dunia kacau hanyalah Jenderal Ming Yan. Akan tetapi sekarang seribu tulang adalah ahli transenden tingkat 3 pertama yang akan mengintegrasikan aturannya ke dalam dunia kacau. Jadi Qin Chen harus memperhatikannya. Ya baik, kata seribu tulang. Dia tidak berani ceroboh. Dia menenangkan dirinya, menatap langit, dan segera, boom, kekuatan hukum hutan Shenming yang mengerikan bangkit dari tubuhnya dalam sekejap. Tuan muda Chen, bawahan pertama-tama akan menyatu dengan Dao Shenming dari Raja Hantu Shenming. Aura jalan ini semuanya agung seperti pilar hitam surga yang luas sepanjang ribuan mil. Langsung terhubung dengan Dao surga di dunia kacau. Boom. Pada saat aturan Taois dan dunia kacau menyatu, seluruh dunia kacau bergetar hebat seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi. Kekuatan dunia yang tak terbatas bangkit dari dunia kacau. Dan seluruh dunia kacau meluas dengan liar. Dan napas dunia yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya saat ini melonjak keluar dari kekosongan dunia kacau tanpa dapat dijelaskan, memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Seketika seluruh tubuh Qin Chen melayang dengan cepat. Dia bisa merasakan bahwa aura di dunia kacau sedang mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Untayan-untayan kekuatan dunia bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen menemukan dirinya, kesadaran ilahinya dengan cepat menyatu dengan Dao surga dari dunia kacau. Meledak. Pada saat ini Qin Chen langsung berubah menjadi Dao surga di dunia kacau dan dengan jelas merasakan semua perubahan yang terjadi di dunia kacau. Apakah ini kekuatan alam tatanan abadi? Qin Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan aturan dunia bawah dari dunia bawah leluhur seribu tulang yang menyatu ke surga di dunia kacau. Perasaan ini sama sekali berbeda dari perasaan melahap dan menyerap napas aslinya dengan kesadaran ilahi membunuh Raja Hantu Shenming sebelumnya.
Jika perasaan Qinchen sebelumnya hanya merasakan aturan Shenming tingkat abadi dari perspektif eksternal, maka Qinchen sekarang hampir setara dengan memiliki aturan tingkat abadi. Dirinya adalah aturan dan aturan itu adalah dirinya. Perasaan ini, Qinchen samar-samar merasa bahwa dirinya juga tampaknya telah menguasai aturan kelas abadi. Baginya ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi pemahamannya tentang cara aturan. Di dunia kacau, leluhur seribu tulang yang sedang menyatu dengan dunia surga dunia kacau juga memperhatikan perubahan pada Qinchen. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Aturan kepemilikan ini bagaimana mungkin? Kata leluhur seribu tulang, dia menjadi ketakutan. Melampaui 3 alam, satu surga dan satu bumi. Setiap kali satu level dinaikkan, maka kesulitannya akan meningkat berkali-kali lipat. Tahap pertama transendensi itu adalah alam reinkarnasi dan takdir yang melampaui siklus alam semesta, berdiri di luar alam semesta. Kesulitannya sangat tinggi sehingga hampir seperti mendaki ke langit. Dan transenden tingkat 2 itu adalah alam para dewa yang tak terhitung jumlahnya, yang perlu mengubah dirinya menjadi proyeksi yang jelas dan teratur, dan menjelma menjadi hantu para dewa. Kesulitan semacam ini juga sangat menakutkan, tidak lebih lemah daripada pelepasan pencapaian transenden. Adapun tahap ketiga dari pelepasan itu adalah alam tatanan abadi. Dalam keadaan ini, pemahaman tentang aturan sendiri akan mencapai keadaan abadi, dan kekuatan aturan dapat benar-benar dikendalikan hingga ekstrim. Langit dan bumi, matahari, bulan, dan alam semesta bisa hancur, tetapi aturannya abadi. Apa maksudnya ini? Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia dapat dihancurkan, tetapi aturannya akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, tingkat pelepasan ketiga atau tingkat transenden ketiga itu adalah pencapaian nyata di bidang aturan dan pencapaian tertinggi. Itu juga adalah hal yang paling sulit dari 3 transenden. Itu sebabnya sangat sulit untuk mencapai transendensi rangkap 3, karena tidak bisa diajarkan sama sekali dan setiap orang harus keluar dari jalan mereka sendiri, keluar dari jalan kekal mereka. Namun sekarang Qinchen memiliki aturan, bagaimana mungkin leluhur seribu tulang tidak terkejut? Karena ini setara dengan fakta bahwa Qinchen sedang berjalan di jalan abadi Raja Hantu Shenming saat ini. Dan pemahaman Raja Hantu Shenming tentang jalan Shenming akan sepenuhnya dipahami oleh Qinchen tanpa kelalaian sedikit pun, dan itu dapat diubah menjadi persepsinya sendiri. Tata tertib abadi semacam ini yang tidak dapat diwariskan secara pribadi itu telah menjadi hampir tidak berdaya di hadapan Qinchen. Dapat dikatakan bahwa selama Qinchen bersedia, dirinya dapat kembali berjalan di jalan Raja Hantu Shenming, dan dia dapat secara langsung mengubah pemahamannya tentang jalan kegelapan Shenming menjadi tata tertib abadi dan mencapai alam tata abadi. Hal mengerikan macam apa ini? Pada saat ini, hati leluhur seribu tulang bergetar dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sangat terkejut karenanya. Yang hal ini jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang telah diberikan Qinchen kepadanya sebelumnya. Boom! Dan pada saat ini, kekuatan di seluruh dunia kacau melonjak dengan liar. Dan kesadaran Qinchen dengan cepat jatuh kepada leluhur seribu tulang. Seribu tulang, jangan terganggu, berkonsentrasilah, kata Qinchen yang merutkan kening. Dia berkata dengan tajam, leluhur seribu tulang masih terganggu pada saat ini. Oh ya, leluhur seribu tulang terkejut dan buru-buru kembali sadar, mengabdikan dirinya untuk menyatu dengan dunia kacau. Gemuruh, kekuatan matahari yang mengepul turun dengan cepat mengisi aura biasa di tubuhnya. Pada saat ini leluhur seribu tulang terkejut menemukan bahwa tubuhnya yang awalnya tidak dapat disembuhkan saat ini sedang diperbaiki dengan cepat, dan jiwa serta roh Raja Hantu Shenming di lautan jiwa juga semakin sempurna, hampir tanpa cacat sedikit pun. Ini yin dan yang menyatu. Seberapa efektifkah itu? Leluhur seribu tulang sangat gembira di dalam hatinya pada saat asal-usul Shenming dan dunia kacau sepenuhnya menyatu, berdentum. Aura aturan yang lebih mengerikan pun bangkit, dan itu adalah jalan 10.000 tulangnya. Ini adalah jalan asli dari leluhur seribu tulang yang sebenarnya. Kekuatan jalan yang telah mencapai akhir tatanan abadi langsung didesak oleh 1000 tulang untuk menyatu dengan dunia kacau lagi.
Raungan yang mencengangkan bergema melalui dunia kacau dan leluhur seribu tulang benar-benar tenggelam di dalamnya. Dia seperti mengembara di lautan tempat yin dan yang menyatu. Itu dapat dilihat dengan mata yang tajam bahwa aura leluhur seribu tulang dan Qin meningkat pesat dan menjadi semakin sempurna. Dan ketika leluhur seribu tulang menyatu dengan daus surgawi dari dunia kacau, pada saat ini di tempat yang sangat gelap di tanah telantar, angin hantu bertiup dan ada suasana yang suram. Sebuah istana hitam dan sederhana yang megah berdiri di dunia yang tandus ini. Dalam radius ribuan mil dari istana yang sederhana dan gelap, terlihat ada mayat dan tulang di mana-mana seperti neraka di bumi. Tempat ini adalah salah satu daerah terlarang di tanah telantar yang disebut Aula Istana Raja Hantu. Ini adalah penguasa daerah terlarang. Istana Raja Hantu didirikan oleh Raja Hantu Shen Ming sendiri. Itu telah berdiri di tempat telantar selama ratusan juta tahun. Itu telah melalui banyak perang dan masih berdiri tegak. Dapat dikatakan itu telah ada selamanya dan memiliki sejarah yang panjang. Akan tetapi hari ini orang-orang di Istana Raja Hantu dilanda oleh kepanikan. Sekelompok ahli kuat dari Istana Raja Hantu berkumpul bersama dengan wajah yang sedih dan wajah ketakutan. Sebagai salah satu daerah terlarang di tanah terlantar, Istana Raja Hantu tentu saja sangat terinformasi dengan baik. Dan pertarungan antara Raja Hantu Shen Ming dan Dewa Kematian telah ditransmisikan ke sini sejak lama. Hal itu menyebabkan kepanikan yang tak berujung pada mereka semua. Dalam sejarah panjang Istana Raja Hantu, ada banyak kali tiap ketika Raja Hantu Shen Ming bertarung melawan orang-orang kuat. Akan tetapi tidak pernah seperti hari ini di mana Raja Hantu Shen Ming mati dan tidak ada berita tentangnya.